Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau hamba dihadirkan di tempat ini untuk menyampaikan isi hatimu, pasti ada maksud Tuhan. Kuduskan pikiran dan perasaanku Tuhan. Hal-hal yang tidak baik dikuduskan Tuhan. Sehingga umatmu yang datang pada siang ini dan menjelang sore ini adalah pribadi-pribadi yang sudah menyiapkan hatinya untuk dilawat oleh Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan ya dan amin. Benih yang baik itu akan ditabur di tanah yang baik. Dan kami yakin akan bertumbuh 160 dan 30. Semua yang hadir pasti tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin. Shalom. Ibu silakan duduk. Ya, silakan duduk ya. Oke. Shalom bagi kita semua. Nah, saudara-saudara, saya agak sedikit mengalami kekhawatiran, khususnya yang terjadi dengan anak-anak Tuhan dalam situasi hari ini. Kenapa saya bilang hari ini mengalami kekhawatiran? Kenapa? Karena kelihatan sekali animo-animo orang yang ada di akun-akun sosial yang bisa merusak kehidupan rohani jemaat, justru makin banyak followernya. Ini paling bahaya di sekarang ini. Kita tahu ada banyak akun-akun yang terjadi, saudara, yang saya tahu bahwa itu akun-akun menurut saya imam provokator. Dan orang sekarang mulai berlomba-lomba membuat konten-konten yang kontroversial. Konten-konten yang kontroversial untuk apa? Menaikkan viewer yang banyak, supaya banyak yang nonton, subscribe-nya banyak. Bahaya sekali, saudara. Karena sekarang rakyat Indonesia sudah dibuat rusak, saudara, dengan konten-konten itu. Lewat para public figure yang mengeluarkan konten-konten yang rekayasa, yang ceritanya dibuat-buat. Ternyata itu merambah kepada ranah rohani juga. Mengeluarkan statement-statement yang negatif dan segala macam. Akhirnya kebenaran, orang yang ingin menyerukan kebenaran itu makin lama tergerus dengan berita-berita yang negatif. Contoh ya, baik-baik ya, perhatikan baik-baik nih. Nanti kita akan bahas perempuan Samaria. Bagaimana cara kita mentreatment dalam menghadapi segala situasi. Begini saudara. Sampai hari ini kita tuh nggak ngerti corona ini lewat apa medianya supaya tertular. Kita nggak ngerti. Saya tidak ngerti, saudara tidak ngerti. Lembaga internasional sekalipun itu WHO itu tidak pernah memberikan penjelasan yang konsisten dan valid. Dia, contoh ya, demam berdarah tanda-tandanya bintik-bintik merah. Jangan sampai ada di tempat yang kotor. Itu dulu, sekarang nggak bisa. Justru nyamuk ada di tempat yang bersih. Aneh. Dulu demam berdarah di tempat yang kotor. Sekarang enggak. Justru di rumah-rumah mewah justru ada demam berdarah. Di tempat yang bersih. Perubahan zaman. Lihat penyakit apa, cacar air. Itu tahu kita cacar air. Jelas itu. Pernyataannya dari tahun ke tahun tidak berubah. Ini kan virus baru punya nih. Sekarang seluruh dunia. Mana ada sih yang tidak memberikan laporan setiap hari update berapa yang positif, berapa yang mati, berapa yang sembuh. Kita nggak tahu tuh virus tiba-tiba muncul. Menjadi pandemik menyeluruh seluruh dunia. Ekonomi hancur, Amerika goncang, Eropa goncang, Asia beberapa goncang, Indonesia tunggu 1 kuartal lagi nih bisa jadi resesi kita. Sekarang udah -5, kalau minus lagi goncang ekonomi kita. Nah isu orang Indonesia ini, akalnya pendek, napasnya pendek. Padahal itu nggak terlalu heboh, jadi heboh cerita barang itu. Nah akhirnya itu membius saudara seluruh dunia terbius dengan corona ini. Kalau saya punya kemampuan, mungkin Pak Konrad, Om nanti punya kemampuan untuk bicara. Kita berhentikanlah, seluruh dunia kita sepakat untuk tidak menampilkan berapa banyak orang yang terinfeksi, berapa orang yang positif, berapa orang yang sembuh, berapa orang yang meninggal. Nggak perlu ditayangkan lagi di TV. Kalau semua nggak ditayangkan, saya yakin corona redup habis. Kenapa? Karena ini barang diomongin terus, setan masuk. Kita lihat berita, 2000 lu nggak berani ke mall, nggak mau ke gereja. Saya datang ada tukang AC datang ke rumah, saya tanya, kamu tinggal di mana? Di itu Rawabuntu. Rawabuntu itu ada yang kena nggak orang di situ? Nggak ada om. Ada orang yang bersihin mobil, kerja di mana? Rumah di mana? Di daerah sini. Ada nggak kena corona? Enggak juga. Jadi saya bingung nih berita ini. Saya tidak menampik corona ada, ya pasti ada.
Tetapi yang paling bahaya hari ini setan yang sedang bekerja. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Kita rubah yuk cara pandang kita melihat sebuah masalah. Kalau nggak jadi masalah nih, berita-berita negatif cepat sekali saudara masuk. Cepat. Maka di akun-akun yang begitu tuh yang sering nyerang pendeta, nyerang gereja, pendeta pakai baju apa, jam apa, itu paling rame sekarang. Yang nggak penting bagi saya, nggak penting. Mereka pernah masuk ke akun Instagram saya, serang saya. Saya bilang sama dia, saya bilang sama mereka. Waktu itu saya ngomongnya, waktu itu di Instagram Live saya bilang begini om. Bagi kalian yang akunnya akun palsu dan suka serang pendeta sama gereja, lebih baik hari ini unfollow saya. Karena saya tidak butuh follower yang model kayak gitu. Di follower saya harus pikirannya positif. Yang negatif buang semua deh. Selesai ngomong kayak gitu, unfollow om, 87 orang langsung. Unfollow, kelihatan tuh kan, di insight-nya kelihatan 87 orang hilang semua. Gak masalah, orang saya gak hidup dari mereka kok. Dan saya juga gak minta mereka jadi follower kok. Saya gak pernah beli follower, sekarang banyak pendeta beli follower, ajaib. Jangan pikir subscribe gak bisa dibeli, subscribe bisa dibeli di YouTube. Viewer bisa dibeli, like bisa dibeli, semua bisa dibeli sekarang. Nah dunia dia rusak sekarang. Nah sekarang bagaimana kita, yang saya meyakini jemaat FIFA adalah jemaat yang harus berkualitas. Di tengah tantangan zaman hari ini yang kita tidak tahu sampai kapan ini cerita akan selesai. Tetapi kita harus punya kualitas rohani yang mumpuni saudara. Maka saya bilang ingat baik-baik. Nggak apa-apa kita dimulai dengan daging. Tapi ujungnya kita harus diakhiri dengan roh. Jangan dimulai dengan roh diakhiri dengan daging. Itu rusak. Nah kita lihat yuk. Saya mau ibu bapak saudara sekalian setiap mengikuti ibadah apalagi tatap muka begini saudara berkorban luar biasa saudara. Iya kan? Apalagi ibu bapak yang udah usianya cukup lumayan muda kayak saya. Oh datang begini luar biasa. Nah akhirnya saya mau mengajak kita untuk jemaat Tuhan hari ini harus jemaat Tuhan yang bermisi. Nah sekarang khotbah saya adalah mengajarkan kita menjadi jemaat Tuhan yang menghasilkan pelipat gandaan. Ada amin gak? Jadi saya kasih nih PR nih. Setiap orang harus bawa satu jiwa datang pada Tuhan. Ini sebelum tutup tahun 2020, satu orang bawa satu jiwa. Jadi besok mau datang, kita besok datang bawa satu jiwa untuk datang bergereja. Untuk dia kenal Tuhan lebih dekat. Yang setuju katakan? Jadi tugas saya adalah menyampaikan poin-poin penting dan strategi apa yang harus kita ambil. Yuk kita baca yuk. Yohanes pasal yang keempat tentang perempuan Samaria. Ayat 6, 7, 9. Terus kemudian kita lompat ke 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dan terakhir 25, 26 dan kemudian 39. Kita baca yuk pelan-pelan. Ini strategi ya. Jadi begini saudara. Ini konteksnya Yohanes pasal yang keempat ini. Yaitu Yesus. Ingat ya. Lihat ini penting nih. Baik-baik sebentar ya. Ini penting nih. Yesus datang ke dalam dunia bukan sebagai Tuhan. Tolong digarisbawahi ya. Yesus datang sebagai manusia. Kalau dia sebagai Tuhan, maka teologi kita salah. Maka kita bilang Tuhan Yesus disalibkan. Itu yang jadi bahan omongan oleh saudara-saudara kita yang lain di luar. Tuhanmu kok mati, Tuhanmu kok disalib, kok Tuhanmu tuh mati. Jadi gak boleh Tuhan itu mati. Memang gak pernah diajar Tuhan Yesus itu mati. Yang mati adalah Yesus sebagai human being. Ada amin gak nih? Maka ketika Yesus tuh mengajarkan kita, dia tuh sebagai manusia datang. Maka dia itu tidak boleh ngomong kalau saya ini Allah. Kenapa dia tidak boleh ngomong Allah? Karena memang dia datang untuk sebagai manusia. Kenapa dia tidak boleh ngomong Allah? Kalau dia ngomong tentang Allah, itu berarti dia tidak konsisten dengan kedatangan dia sebagai manusia. Maka ketika orang bilang begini, engkau Tuhan. Yesus bilang, diam jangan ngomong. Jangan sampai Yesus bilang dia Tuhan. Kalau dia bicara dia Tuhan, maka dia mencederai panggilan dia untuk datang sebagai manusia. Itu penting. Jadi Yesus datang sebagai manusia. Maka baca di Alkitab, Yesus pernah haus, Yesus pernah lapar, Yesus pernah marah di Bait Allah. Tapi dia haus, dia tidak jual diri. Dia lapar, dia tidak jual diri. Dia kemudian marah tapi tidak jadi batu sandungan buat orang lain. Dia lagi ngajarin kita, kalau kamu haus jangan ngeluh, kalau kamu lapar jangan ngeluh,
Tapi kalau kamu marah, jangan sampai dengan kemarahanmu orang itu tersandung. Itu kalimatnya. Ayo lihat ya contoh baik-baik ya. Yesus pernah marah nggak di Betalah? Pernah. Tapi Yesus marahnya itu mendidik. Kamu jangan membuat kecemaran di dalam rumah Tuhan. Karena ada orang yang jual kambing, jual domba segala macam, ada money changer. Ini kan penukar uang money changer bahasa Inggris sih. Ada penukar uang, ada yang jual burung dara. Yesus bilang begini, dia obrak-abrik yang penukar uang. Dia nggak tersinggung karena uangnya bisa dikumpulin. Dia obrak-abrik tuh kandang kambing domba, kambingnya bisa kabur tapi karena gede bisa dikumpulkan. Tapi dia marah kepada burung yang jual burung itu, dia bilang apa? Ambil dan bawa lari dari sini. Kalau Yesus obrak-abrik tuh kandang pasti burungnya apa? Kalau burungnya terbang marah nggak tuh tukangnya? Itu marah yang tidak jadi batu sandungan. Marah itu boleh, tapi mendidik. Tapi kalau marah tidak mendidik, itu namanya apa? Arogansi dan emosional. Nah, dia haus. Pada suatu saat Yesus berjalan siang, jam 12 siang matahari terbit, dia haus sekali. Dia butuh minum. Ini konteksnya adalah Yesus sedang berhenti untuk istirahat karena dia mau minum. Ini dia poinnya. Yuk kita baca yuk ayat 6. 1, 2, 3, ya di situ terdapat sumur Yakub. Oke, nanti kalau udah selesai masa pandemi, kalau ada berkat pergi ke Israel ya. Mau nggak? Nggak, saya nanya, mau nggak? Ya udah gitu doang. Nggak boleh nanya, nggak boleh nawarin yang lain. Nah kalau saudara pergi ke Israel, ini sumurnya masih ada hari ini. Dan sumurnya masih ada airnya juga. Ingat ya, baik-baik ya. Ini lihat nih ya. Yuk baca. 1, 2, 3 ya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena itu ia duduk di pinggir. Hari kira-kira berapa? Ayat 7 dan 9. 1, 2, 7 dan 9. 1, 2, 3 ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya apa? Berilah aku apa? Lihat ya, ada seorang perempuan apa? 9, kita akan baca yuk. 1, 2, 3 ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minuman kepadaku, seorang Samaria? Ada tanda kurung nih, sebab orang Yahudi tidak apa? Pertanyaan saya nih bagi kita. Waktu Yesus ngomong sama perempuan Samaria, minta air dong buat minum. Perempuan Samaria bilang gini, mana boleh sih orang Yahudi minta minum sama orang Samaria? Karena selama ini kan gak boleh bergaul orang Yahudi sama Samaria. Pertanyaan saya, Yesus tahu gak aturan itu selama ini bahwa orang Yahudi tidak boleh bergaul sama Samaria? Tahu gak? Kenapa dia bergaul? Ayo, kenapa dia bergaul? Kenapa Yesus minta air dengan perempuan Samaria? Padahal dia gak boleh ngomong sama orang apa? Ayo kenapa? Lihat ya, baik-baik ya. Tadi saya sampaikan di awal ya. Semua orang itu selalu berpikir negatif. Orang banyak yang tidak baik sama kita. Ya kita tahu. Orang ini benci sama kita. Orang di luar sana gak suka sama kita. Inilah, itulah segala macam loh. Ingat baik-baik ya. Kalau mereka benci sama kita benci sama mereka. Itu berarti apa bedanya mereka sama kita. Ini saya lagi ngajarin saudara. Kalau saudara menjadi follower di akun-akun yang tidak baik. Boleh jadi follower mereka, tapi harus kasih kacamata yang positif. Tidak boleh keluar dengan kacamata yang negatif lagi. Kalau orang berperilaku negatif sama kita, kita negatif sama dia, itu berarti apa bedanya dia sama kita? Sama. Kalau dia negatif sama kita, kita harus positif sama dia. Ada amin gak nih? Itu berarti hari ini kita dirubah paradigma kita. Bagaimana orang bisa mengenal Yesus? Tapi kalau kita sendiri udah antipati sama orang itu. Bagaimana kita bisa berceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tapi saudara sendiri sudah punya pikiran negatif sama dia. Makanya hari ini semua yang ada di tempat ini. Kita harus rame-rame hari ini. Pulang dari tempat ini. Ingat baik-baik. Siapapun di luar sana gak ada yang jadi musuh kita. Tapi kehadiran kita harus jadi warna bagi banyak orang. Ada amin ya? Saya diundang makan sama teman-teman gitu ya. Kayak orang-orang sosialita lah, saya nggak tahu lah diundangnya om, makan ya om. Selesai lagi makan gitu.
Pak Pendeta, sorry nih Pak Pendeta. Kita ada mau minum nih. Dikeluarkan semua minuman. Whisky itu banyak banget lah gitu. Bagaimana Pak Pendeta? Saya datang gak jadi malaikat loh sama mereka. Jangan. Tuhan marah. Terkutuklah kalian. Gak begitu saya. Minuman udah banyak mereka. Banyak banget minuman. Karena di ruangan VIP ya. Minuman jenis apapun ada di situ. Ayo Pak Pendeta. Sorry ya Pak Pendeta, pada mau minum nih. Kalian aja yang minum. Gak lama saya mengundurkan diri dari situ. Artinya saya mau kasih tahu sama mereka. Saya tidak rejection sama mereka. Supaya mereka suatu saat nanti bisa bicara lagi sama saya. Kalau saya tiba-tiba jadi malaikat yang begitu ekstrim sekali. Besok dia tidak mau ngobrol lagi sama saya. Setelah sorry ya, saya ada janji lagi sama orang. Oh ya gak apa-apa pendeta. Padahal mereka lagi minum, oh gak apa-apa Pak Pendeta. Tapi gue seneng sama lu Pak, karena lu bisa terima kita padanya. Ya, tapi dia gak tahu hati gue ribet. Tapi kan gak perlu disampaikan. Itu Yesus begitu. Bisa aja Yesus gak usah minta air sama dia. Ngapain sih? Dia ambil aja air, apa salahnya? Memang susah banget Yesus. Dia bisa lakukan banyak hal. Kenapa dia ngomong sama orang sama? Dia lagi ngajarin sama kita nih hari ini. Yaitu apa? Jadi orang itu boleh saudara idealis tapi jangan ekstrim. Jadi orang itu boleh tegas tapi jangan arogansi. Maka semua yang hadir di tempat ini kita harus meletakkan diri kita di dalam situasi apapun sesuai dengan konteks itu dan belajar untuk lentur supaya orang di situ bisa mengenal Tuhan lewat hidup kita. Ada amin saudara? Kalau nggak repot, kalau nggak gitu ya repot. Pembantu saya baru ngomong om sama istri saya kemarin. Yola cerita sama saya. Mah, si Awen, namanya Awen tuh. Gue panggilnya Owen. Namanya Awen, tapi saya panggil Owen dia. Kenapa? Mah, si Awen bilang, Bu, saya udah kerja sama ibu hampir 3 tahun. Selama ini kerja sama orang gak pernah saya melihat seperti bapak sama ibu. Apa kata istri saya? Padahal kadang-kadang kita kalau argumentasi, dia dengar juga gitu ya. Apa dia bilang? Hebat Bu, saya bingung Bu, kenapa? Ini rumah Bu, ada aja orang yang mau datang, makanan gak pernah berhenti-berhenti Bu. Dari bulan Maret sampai hari ini, makanan gak pernah berhenti. Ini orang siapa-siapa aja sih Bu? Kata dia nih, lu tanya sama bapak. Tanyalah dia, Pak itu orang siapa aja? Lu mau tahu siapa? Sampai hari ini gue gak pernah tahu wujudnya, gue taunya makanannya nyampe, udah gitu dong. Kadang-kadang kita susah juga om. Orang paksa-paksa mau berkati kita, udah sampaikan di Instagram. Ini Pak, cobain Pak kue buatan anak saya Pak. Pak Petra bagaimana? Saya kasih alamat kantor ya. Kenapa sih Pak? Saya nggak buat apa-apa kok Pak. Repot. Jadi saya kasih alamat yang rumah sebelah tuh. Oke deh, saya kasih alamat ke rumah sebelah. Jadi kalau ada supir Gojek datang, pembantu dia tuh, Pak tuh salah alamat ke sini. Biarin aja dia nyampe ke situ doang. Saya dapat lihat kayak gini, aduh kasihan ya ada orang-orang yang memperhatikan kita ya. Saya pikir-pikir sederhana ya. Hidup kita itu sederhana kok, kita nih gak usah macam-macam deh. Kalau kita berpikir lurus saja, gak akan pernah Tuhan tuh tinggalkan kita. Jadi dalam kondisi apapun, situasi seperti itu, Yesus tuh sedang menerapkan tentang ilmu yang paling penting adalah apa? Bersosialisasi dengan siapapun, tapi ingat butuh hikmat dalam bersosialisasi. Jangan ditabrak semua. Karena ada yang perlu kita bersosialisasi lebih dekat lagi, ada yang tidak perlu dekat. Karena ini adalah bagian penting. Tujuannya adalah Yesus ketemu dengan perempuan Samaria ini supaya dia mengenal Tuhan secara pribadi. Yuk kita baca ayat 12, 13, 14. Kita akan baca yuk. 12 dan 14 kita akan baca ya. 13 langsung lompat aja waktunya soalnya. 1, 2, 3 ya. Jawab. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai apa? Unik ya. Yesus bilang, ini kalau kita baca di ayat sebelumnya, Yesus kan minta air. Perempuan Samaria itu bilang, mana mungkin sih orang Yahudi minta air sama orang Samaria, kan gak bergaul gitu. Oke. Akhirnya perempuan Samaria bilang gini, kamu bawa tempayan gak untuk ambil air ini? Yesus langsung putar balik loh, gini ya, kamu mau gak minum supaya kamu gak haus lagi?
Maka dia keluarkan tuh tadi ayat 13 dan ayat 14. Barang siapa minum air ini akan kuberikan kawan dan tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Unik ya. Yang butuh air siapa? Tapi ternyata air itu hanya sebagai media aja. Tujuannya tembakannya ke dia. Artinya apa? Kita bergaul dengan siapapun, ingat baik-baik. Jangan ekstrim, kita jadi jemaat yang berbisi ya. Jangan ekstrim langsung cerita Yesus juru selamat. Tapi kita lihat dari celah yang mana, di saat celah itulah kita akan pakai untuk media sampaikan Injil kepada dia. Yang setuju katakan. Jadi jemaat Tuhan hari ini, ingat baik-baik ya. Kalau kita punya hati mau menyelamatkan kokomu, ademu, abangmu, masmu, siapapun itu di luar sana. Atau orang tuamu yang belum mengenal Tuhan. Jangan datang ke rumah mereka, hajar dengan cara kamu. Gak boleh. Bersama dengan mereka, mengikuti aturan mereka. Nanti pada waktunya Tuhan akan buka celah untuk kamu sampaikan Injil kepada mereka. Maka hari ini yang paling penting apa? Banyak berdoa supaya Tuhan yang akan buka jalan. Ada amin? Ya kita belajar ya. Ya mulailah dari hal-hal yang kecil lah. Kalau kita nggak mulai dari hal yang kecil kita repot loh. Karena kita terus terang aja. Hari-hari ini ya kalau kita nggak melayani Tuhan. Saya pikir bagaimana repot juga ya. Saya minimal lah pembantu supir itu kenal Tuhan lah. Ya, yang ada bersama dengan kita. Biar nanti Tuhan akan buka jalan untuk kita ngobrol dengan banyak orang. Tenang aja, Tuhan bisa kenalkan kita dengan orang-orang yang di luar sana. Supaya mereka kenal Tuhan lewat hidup kita. Maka hari ini siapa yang yakin dan optimis keluargamu diselamatkan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Yuk masuk yuk ayat 15, 16, 17, 18 kita akan baca yuk. Ayo baca 1, 2, 3 ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini. Untuk apa? Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah apa? Dan aneh nih. Ketika tuh perempuan bilang, Tuhan aku mau dong minum itu supaya aku gak haus lagi. Langsung Yesus bilang, pergi, panggil suamimu suruh datang ke sini. Apa hubungannya? Kok jadi kamu yang minta air sama saya jadi minta air sama kamu? Yesus bilang apa? Panggil suamimu suruh datang ke sini. Ayat 17 kita akan baca yuk. 1, 2, 3 ya. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya apa? Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai apa? Ayat 18, 1, 2, 3 ya. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata apa? Kalau saya jadi perempuan Samaria, dongkol loh. Langsung bilang, panggil suamimu. Aku gak punya suami, benar katamu. Suamimu tuh udah 5, yang sekarang sama kamu aja tuh bukan suamimu. Kalau saya jadi perempuan Samaria, udah tahu nanya. Tahu artinya apa? Akhirnya masalah air sudah hilang ceritanya. Masalahnya kemana? Ke pribadi perempuan Samaria itu. Dia harus diselamatkan oleh Tuhan. Maka hari ini saya mau sampaikan. Air itu tidak jadi penting. Tapi yang penting adalah jiwanya. Hari ini Tuhan tidak menyelesaikan masalah kamu mau makan apa, minum apa, cara berpakaian apa, enggak. Yang paling penting jiwa kita telah diselamatkan. Yang lain perkara mudah Tuhan bisa kerjakan buat kita. Akar masalah selesai dulu ya. Akar masalah selesai. Kalau akar masalahnya nggak selesai repot nih. Makanya saya bilang nih, ini corona nih, saya nggak ketemu loh saudara. Ini caranya bagaimana om? Ini corona selesai nggak ketemu? Karena nggak kelihatan akarnya di mana poinnya. Baru kita, oh ini setan yang main. Ini sudah setan yang main. Ini sih udah karya setan yang bergerak nih. Jadi virus ini ada, iya. Tapi virus ini menjadi bombastis dan punya power karena setan bergerak. Masuk ke pikiran kita. Kasihan teman saya. Pendeta ya, Pet. Anak gue tadinya berani pergi kemana-mana, sekarang udah gak berani, paranoid dia. Setiap pergi ketemu orang, lihat orang panik dia. Hati-hati loh, kalau orang sekarang yang imannya gak kuat, bisa goyah loh. Hati-hati loh hari-hari ini loh. Orang yang gak kuat dengan imannya bisa goyah, kenapa? Saudara betah kemana-mana pakai masker. Lama-lama goyah juga loh saudara.
Mau cari Tuhan udah repot, kayaknya ngomong sama Tuhan, kayaknya Tuhan gak dengar. Ini ceritakan panjang nih, tunggu ya. Facebook hari ini keluarkan pengumuman loh. Seluruh pegawainya kerja di rumah, gak boleh masuk sampai kapan? Dikasih waktu sampai tahun 2021 bulan Agustus. Karena mereka perkirakan sampai 2021 belum selesai. Nah lo cocok dan. Kalau corona nggak selesai terus sampai tahun 2021, saya kasih tahu. Nggak sampai nih, sampai tutup tahun aja corona nggak selesai nih. Banyak orang yang goyah imannya. Goncang lo imannya. Maka hari-hari ini yang paling saya khawatirkan, tadi saya bilang rasa takut berlebihan itu apa? Saya ngeri banyak orang yang tinggalkan Tuhan. Maka saya bilang nih hari-hari ini, kita harus memperkuat rohani kita. Maka tidak ada kata lain, ibadah tatap muka ini penting. Tapi tolonglah bangun setiap hari persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi kita punya ada rasa kekuatan. Saudara, ini kalau terus begini tuh sampai akhir tahun banyak orang yang goncang loh. Kalau orang udah boleh goncang, psikologinya kena. Kalau psikologinya kena, kejahatan akan muncul di mana-mana. Kalau kejahatan muncul di mana-mana, maka tingkat ekonomi akan goncang. Karena politik bisa terganggu. Kalau ini terjadi di Indonesia, apa enggak terjadi di seluruh dunia? Akan terjadi. Benar kata firman Tuhan, di akhir zaman ini dunia tidak semakin baik. Dunia semakin buruk. Tapi satu hal, anak-anak Tuhan akan ada pemeliharaan khusus datang dari Tuhan. Saudara yakin gak Tuhan akan tolong kita? Nah, sekarang kita saya udah gak pernah ngomong uang lagi dah. Nah, udahlah, penting kita hidup hari ini, kita bisa jalan, kita menikmati deh kebaikan Tuhan. Saya bilang repot juga ya. Dalam posisi-posisi hari-hari ini, saya nggak bilang apa sih, kita punya uang banyak, kemarin saya sudah sampaikan di tempat ini. Punya uang juga nggak bisa buat kemana-mana, mau kemana sekarang? Teman-teman saya ada yang nekat pergi ke Bali, saya bilang siap, welcome. Naik pesawat, enggak lah, gue di sini-sini aja, Jakarta, Bogor, Puncak, makan asinan Bogor, balik lagi deh. Punya uang bisa nggak pergi keluar kota? Bisa. Tapi kita lihat keadaan dulu lah, tenang-tenang. Makanya semua yang ada di tempat ini, saya minta kuatkan imanmu. Jangan sampai goyah. Kalau kita goyah dengan situasi hari ini, hati-hati. Ini kita akan jadi makanan empuk iblis yang bisa merusak pikiran kita. Hari ini akar masalah harus dituntaskan. Kalau akar masalah dituntaskan, hidup kita akan jadi orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Ya, kita lihat ya, masuk ayat berikutnya, terakhir. 25-26, apa yang dikatakan oleh seorang perempuan Samaria. 25 dan 26, 1, 2, 3, ya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada. Ayat 26, 1, 2, 3 ya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan apa? Waduh. Ini Yesus gak boleh ngomong begini. Tadi saya sudah bilang di awal. Yesus datang sebagai manusia. Dan Yesus tidak boleh mendeklar kalau dia itu Mesias. Tapi kenapa sama perempuan Samaria bicara begini? Hebatnya apa? Ada kalimat baik ya saudara. Perempuan Samaria itu ternyata pernah baca Taurat Tuhan. Kalau dia tidak baca Taurat, dia tidak tahu tentang cerita itu. Aku pernah dengar ada Mesias yang disebut Kristus, dia akan datang untuk kami. Tahu artinya apa? Ternyata orang itu diubah hatinya. Karena sebenarnya dia sudah pernah dengar benih firman Tuhan. Maka benih itu akan tumbuh di waktu yang tepat. Dan hari ini saya mau sampaikan, di tempat ini firman Tuhan bagi kita, kairos, waktu Tuhan buat kita semua. Ada amin? Yesus bilang Mesias, langsung dia bilang, akulah dia yang sedang berkata-kata. Kenapa dia ngomong begitu sama orang Samaria? Samaria tidak terhitung bagi orang Yahudi. Kenapa Yesus bilang akulah dia? Supaya mendeklarasikan kepada mereka bahwa benar sungguh-sungguh aku adalah Mesias itu yang engkau katakan. Tapi di tengah orang Yahudi, Yesus tidak pernah bicara itu. Karena dia bicara kepada orang Samaria. Tujuannya apa? Supaya mereka yang tidak percaya ini, yang jauh dari Tuhan, semakin dekat. Dan mereka yang tadinya dihempaskan, akan ditarik oleh Tuhan. Maka Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk orang benar, tapi aku datang untuk orang berdosa. Maka hari ini kekuatan bagi kita bukan hanya orang Kristen saja yang diselamatkan. Siapapun bisa diselamatkan kalau sudah waktunya Tuhan. Ada amin ya?
Ini buat kekuatan bagi kita, bahwa keluarga kita juga bisa diselamatkan dong oleh Tuhan. Ada amin? Sekarang saya mau tanya di sini, siapa yang lahir, keluar udah jadi orang Kristen? Waktu keluar udah Kristen. Oke, turunkan. Siapa di sini yang lahir bukan jadi orang Kristen, tapi sekarang jadi orang Kristen? Coba. Oh, ada kan? Itu berarti ya ada beberapa orang. Itu berarti, saudara, saya kasih tahu, engkau yang lahir bukan Kristen, tapi sekarang jadi orang Kristen. Itu berarti ada keluargamu juga yang belum mengenal Tuhan. Saya mau sampaikan, mereka diberikan jatah oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena anugerah Allah diberikan bukan untuk kita saja, tapi diperuntukkan untuk mereka melihat kebesaran Tuhan di waktu yang akan datang. Ada amin? Ya, sebelum kedatangan Tuhan, kalau bisa kita semua nih keluarga besar semua diselamatkan oleh Tuhan. Siapa yang punya iman itu? Angkat tangan. Berikan tepuk tangan nih buat Tuhan Yesus. Harus yakin ya. Saya masih punya PR banyak nih, satu keluarga. Dari keluarga istri saya ini kan, Om, Yola punya mama kan masih satu kampung itu kan belum. Doain aja lah ya. Biar nanti kita datang ke sana, tiba-tiba ada sumur di sana. Adalah cara Tuhan buat kita. Akulah dia, Mesias. Kalimat berikutnya, yuk kita baca yuk. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-39. Saudara, akhirnya perempuan Samaria itu jadi percaya Yesus ya. Dia percaya Yesus, maka dibilang kau harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu roh itu bukan menyembah dalam bahasa roh, salah. Karena konteksnya menyembah dalam roh itu karena orang Samaria ini belum ada roh Allah. Tapi sekarang dia sudah ada roh Allah, maka dia layak menyembah kepada Allah yang benar. Karena apa dia menyembah dalam Allah yang benar? Rohnya sudah ada, maka dia menyembahnya pasti benar, gitu loh. Itu arti menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita punya roh yang sama, maka kita menyembah caranya pasti benar. Tidak membuat orang jadi tersandung. Itu konteks ayat itu begitu. Yuk kita baca yuk. Ayat terakhir 39, 40, 41, 42. Kita baca yuk. 1, 2, 3 ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan apa? Wih, ini perempuan Samaria setelah dilawat ketemu dengan Tuhan Yesus, dia balik ke Samaria, dia ngomong, gila Yesus keren banget. Kok dia tahu ya laki gue ada 5. Padahal gue gak kasih tahu loh, begitu loh. Jadi orang kalau sudah kenal Yesus, udah mengalami Tuhan dalam hidupnya, kemanapun dia ngomong, pasti dia mau ngomong tentang Tuhan Yesus itu baik. Ada amin gak? Pokoknya kita ngomong tentang Tuhan Yesus itu baik. Jadi kita itu mulut tidak boleh dikekang. Kalau kita udah tahu kebaikan Tuhan, kita harus ceritakan bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik. Kita baca yuk. Ayat berikutnya, ayat sama. Perempuan itu yang bersaksi, sorry, yang sama. Ayat sama, 39 dulu. Ya, 39, sip. Ya, dari sini ya. Percaya kepadanya. Karena 1, 2, 3 ya. Karena apa? Perkataan-perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ayat 41, 2, 3 ya. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ berapa hari? Berapa hari? Orang Yahudi aja gak bisa berdalam orang Samaria. Ini malah Yesus tinggal di situ berapa hari? 41, 1, 2, 3 ya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena apa? Itu ketemu sama perempuan Samaria gak nyampe 15 menit, dia langsung percaya. Sekarang tinggal 2 hari dengan orang Samaria, semua percaya. Karena dia lihat hidupnya Yesus selama 2 hari. Dia lihat pengertian Yesus punya kuasa. Maka hari ini saya mau sampaikan bagi kita. Tuhan tidak datang lagi sebagai wujud manusia datang. Tapi Tuhan punya kita sebagai manusia-manusia Allah. Maka dalam diri kita ada Tuhan yang selalu menyampaikan kebaikan kepada banyak orang. 42. Yuk kita baca. Habis closing. 1, 2, 3 ya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat apa? Ada amin? Hari ini jemaat Tuhan yang hadir, saya mau lagi membakar dalam hatimu untuk menjadi jemaat Tuhan yang bermisi. Yang memberitakan kebaikan Tuhan kepada siapapun. Tugas saya menyampaikan kebenaran untuk kasih tahu bagaimana cara Tuhan mengerjakan bagi kita. Keluar dari tempat ini, saudara sudah merasakan, sampaikan cerita itu kepada banyak orang.
Supaya orang itu bisa datang mengenal Tuhan. Dan mereka bilang apa? Bu, saya gak butuh mulut ibu lagi. Karena saya sudah lihat Tuhan Yesus itu baik. Jadi besok-besok saudara bilang, Pak Petra gak khotbah juga gak apa-apa Pak. Karena tiap hari Tuhan khotbah buat saya. Itu top. Jadi kalau jemaat ketemu saya nanti, Pak, sekarang saya udah gak pernah dengar khotbah dari Bapak. Apa? Karena saya dengar langsung dari Tuhan. Wih keren tuh, itu ngeri ya. Tiap hari Tuhan ngomong sama dia, lu gini ya. Artinya kamu baca firman, firman itu bicara sama kita. Maka semua yang di tempat ini saya punya keyakinan teguh. Kita tidak boleh jadi jemaat yang cengeng, tapi harus jemaat yang berkualitas, jemaat yang berbobot, supaya kita pulang dari tempat ini dimanapun kita hadir. Saya tidak bicara masalah ekonomimu, saya nggak pusing dengan pendidikanmu. Tapi hatimu ada Tuhan Yesus. Jadi kamu ada di mall, ada di pasar, ada di manapun, tetap menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, yuk mari kita bersatu dalam doa. Tenangkan hati kita bersatu dalam doa. Saudara boleh tundukkan kepalamu, duduk saja di kursi masing-masing. Saya mau berdoa. Tuhan tolong setiap umat-Mu Tuhan. Kalau mereka hari ini datang telah mendengarkan firman Tuhan, karena mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan. Kami belajar, kami tidak mau menjadi orang yang egois. Maka kami juga mau keluar dari tempat ini jadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah Tuhan satu persatu yang duduk dan hadir di dalam ruangan ini Tuhan. Seberapapun jiwa yang hadir, dimanapun kami berada, kami tidak lihat begitu banyak orang, tapi satu jiwa kami mau bawa datang pada Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah satu persatu di tempat ini, ajar kami Tuhan untuk memahami isi hatimu dan meringankan mulut kami untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Diberkatilah Pak Konrad dan Ibu, yang paling penting kedua hambamu ini sehat. Dijauhkan dari virus penyakit, dijauhkan dari penyakit apapun. Karena kami tetap klaim firman Tuhan. Orang yang setia melayani Tuhan tidak pernah sedikit pun ditinggalkan Tuhan. WL, singer, pemain musik, soundman, lighting, semua, glitter, usher, semua para pekerja diberkati Tuhan. Karena seluruh jemaat Tuhan dari pagi sampai nanti malam, tidak ada satupun yang tidak dilawat Tuhan. Semua dilawat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, bersama saya katakan amin.